Hello, kembali lagi bersama Seven House Studio. Saya doakan kalian baik-baik saja dan banyak manfaatnya. Oke, bagi kalian yang suka video ini, kalian bisa langsung like, comment, and subscribe. Tidak lupa untuk bunyikan lonceng notifnya agar tidak ketinggalan update-update selanjutnya. Film ini mengisahkan 4 siswa yang tak sengaja menemukan sebuah konsol game yang sangat jadul yang ditemukannya di dalam gudang dan mencoba memainkannya. Keempat siswa tersebut kemudian memilih karakter di dalam permainan itu. Tiba-tiba saja mereka tersedot dan masuk ke dalam gamenya. Scene diawali di latar tahun 1996, di mana ada seorang pria bernama Jack menemukan sebuah kotak bertuliskan Jumanji dan membawanya pulang, lalu memberikan kotak tersebut kepada anaknya yang masih tertidur. Si anak pun terbangun, tanpa mandi dan gosok gigi, si anak pemalas itu langsung kembali memainkan game kesukaannya. Dan malam harinya, sang anak terbangun karena mendengar suara berdatangan di ruangannya itu, yang menyebabkan si anak terbangun lalu membuka kotaknya dan ternyata isinya adalah sebuah kaset game pada masanya. Lalu anak itu pun tertarik dan mencobanya. Tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya hijau dan anak tersebut hilang. 20 tahun kemudian, di sana Spencer sedang membaca pesan bahwa dirinya disuruh Anton untuk membuatkan PR yang ia janjikan. Beda dengan si Betty, dia lagi asik berfoto selfie dengan handphonenya untuk diposting di medsos. Perempuan bernama Betty ini sedang unjuk keahliannya dalam membuat video. Pagi harinya, Spencer mulai berangkat ke sekolah. Di jalan Spencer bertemu dengan Anto yang termasuk teman kelasnya. Namun si Anto di sini sangat ngeselin karena sering menyuruh Spencer untuk mengerjakan PR-nya. Spencer pun memberikan PR-nya itu, hingga Anto pun pergi bersama kedua teman perempuannya menuju sekolah. Di sekolah, Betty bukannya belajar, ia malah bermain tok-tokan, sehingga membuat gurunya si Betty marah-marah bermain tok-tokan saat jam ujian sedang berlangsung. Akhirnya Betty pun dihukum. Di kelas lain, saat jam pelajaran olahraga, yang bernama Martha menolak aturan dari gurunya yang menyuruh Martha bergabung dengan siswa lain. Ternyata Martha mengakui bahwa ia tak senang dengan olahraga basket. Tanpa disengaja, Martha malah menghina profesi gurunya dan membuat guru olahraganya marah-marah sehingga menghukum Martha. Setelah jam pelajaran olahraga selesai, Spencer dipanggil ke kantor untuk bertemu kepala sekolahnya. Kebetulan sekali di situ ada si Anton yang sudah menunggu yang lagi dihukum bahwa Spencer suka mengerjakan PR-nya si Anton. Spencer di sana membenarkan hal ini dengan cara, tidak benar, kepala sekolah tak mau tahu, dan akhirnya mereka dihukum. Jadi pada hari ini ada 4 siswa yang dihukum, dan sebagai hukumannya mereka disuruh untuk membersihkan gudang yang lumayan kotor. Di dalam gudang, Spencer dan yang lainnya jenuh. Mereka menemukan sebuah konsol dan memutuskan untuk mencoba bermain game itu. Di awal permainan, mereka berdua disuruh untuk memilih salah satu dari 5 karakter. Kemudian, mereka memilih karakternya masing-masing. Game pun dimulai dan tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya hijau. Setelah itu, satu persatu keempat siswa pun tersedot masuk ke dalam game Jumanji. Dan pertualangan pun dimulai. Spencer di sini terjatuh ke dalam hutan. Dia mendapati dirinya menjadi Dr. Smulder. Kemudian disusul dengan Anton yang berubah menjadi Mus Finbar. Martha di sini menjadi Ruby Roundhouse dan Betty menjadi Profesor Sally Oberon. Mereka sangat panik saat tahu bahwa sekarang mereka berada di dalam hutan.
dan masuk ke dalam permainan. Mereka pun melohok dan terengah-engah. Saat sedang ribut satu sama lain, tiba-tiba Kudanil muncul dan melahap si Betty. Namun gak lama kemudian, si Betty muncul kembali dari atas. Hal tersebut membuat mereka heran kenapa Betty bisa hidup kembali. Tak selang lama, setelah itu muncul beberapa Kudanil mengejar mereka. Dalam pelariannya, muncullah seorang pria yang menyuruh mereka berempat masuk ke dalam mobil. Pria tersebut bernama Nigel, karakter yang tidak dapat dimainkan. Nigel menjelaskan tentang karakter game kepada kelompok Dr. Smulder. Nigel juga menceritakan salah satu mantan sekutunya yang berubah menjadi daftar musuh Dr. Smulder. Di dalam game ini, pemburu Funfeld berburu permata hijau yang terletak di mata patung jaguar. Kemudian ia mencuri permata tersebut yang membuatnya bisa mengendalikan semua hewan di Jumanji. Dunia Jumanji menjadi kacau, lalu Nigel diam-diam mencuri permata dari Funfeld. Dan sekarang Nigel meminta Dr. Smulder untuk mengembalikan permata hijau kembali ke tempatnya. Dan inilah misi keempat karakter mereka. Nigel menurunkan mereka di padang rumput. Kemudian mereka di sana tidak tahu pergi kemana. Akhirnya Dr. Emul membuka secarik peta yang diberikan oleh Nigel, dan ternyata isinya kosong. Hanya Profesor Shirley yang bisa melihat peta itu. Karena peta tersebut robek, Profesor Shirley pun tidak bisa melihat secara penuh. Nggak sengaja Dr. Emul memukul bagian dadanya. Tiba-tiba saja keluar skill sesuai karakternya masing-masing. Setelah mengetahui skillnya, Profesor Shirley melihat peta yang bertuliskan The Mighty Room. Kalau dalam bahasa Sundanya, mungkin aing mau. Tiba-tiba saja datanglah segerombolan geng motor. Kemungkinan besar itu adalah anak buah Funfeld. Di sana Dr. Emul menyuruh mereka pergi. Namun sayang, ini ada kelucuan ya. Ternyata ketiga anak culun itu malah lari duluan dan diikuti Dr. Emul. Mereka berlari secepat mungkin sambil dibanjiri tembakan. Dan mereka berakhir di tepi jurang. Lalu keempat anak culun itu memberanikan diri terjun dari atas air terjun. Setelah lolos dari kejaran anak geng motor, Ruby ternyata terkena tembak. Ruby pun menghilang dan muncul kembali dan mendarat di atasnya si Mus. Lalu mereka menyadari ada tato di bagian tangan, ada 3 garis. Ternyata itu adalah nyawa mereka. Jika mereka mati, maka garis yang di tangan mereka akan berkurang, dan setiap karakter diberi 3 nyawa. Mereka harus tetap melanjutkan permainan tersebut agar bisa kembali dari dunia Jumanji. Saat melakukan perjalanan ke atas tebing, Dr. Emul dan Mus malah berdebat. Mus pun menyalahkan Dr. Emul. Mus yang jengkel malah mendorong Dr. Emul dari atas tebing. Tak lama, Dr. Emul pun kembali hidup dan memukul si Mus. Karena pertengkaran mereka tak membuatnya kembali, Dr. Emul mengajak Mus agar berdamai demi kebersamaan. Mereka harus keluar bersama dan kembali bersama-sama. Lalu mereka tiba di pasar kelontongan. Mereka mampir di pedagang kue. Mus yang lapar nggak sadar kalau dirinya punya kelemahan terhadap kue. Beberapa detik kemudian si Mus pun meledak. Setelah Mus kembali hidup, seorang anak kecil datang menghampiri Dr. Emul dan mengajak mereka menuju ke suatu tempat. Tiba di sana anak kecil tersebut, dia menunjuk wadah di sana. Lalu Dr. Emul pun memberanikan diri untuk membukanya. Dan ternyata wadah tersebut terdapat ular Black Mamba yang paling mematikan di sana. Kemudian si Betty mencoba untuk menanganinya agar ular tersebut diam. Ternyata ular tersebut terlalu kelamaan di dalam wadah. Ular pun sange dan menyosor si Martha alias si Ruby. Martha, si anak Baraban Mitoha. Dengan sigap si Emul menangkap ular tersebut. Adegan menegangkan pun berakhir. Kemudian Profesor Shirley melihat wadah ular tersebut berisikan bungkusan. Kemungkinan besar itu adalah potongan peta. Ternyata isinya adalah sebuah stem berbentuk gajah bertuliskan "When you see me begin to climb." Itulah
Nggak tahu ya. Saat kau melihatku, mulailah memanjat. Mungkin itu artinya ya. Mereka di sana belum mengerti arti dari petunjuk tersebut. When you see me, begin the climb. Mereka pun berlari. Di saat mau keluar dari pasar, mereka melihat anak geng motor yang menyerang mereka. Mereka pun berlari. Tepat dihadang oleh preman pasar yang menghadangnya. Di sana Kang Mus nggak ngapa-ngapain ya. Spencer yang memiliki skill yang kuat menghajar sebagian preman-preman di sana. Setelah preman pasar dilumpuhkan, Van Veld tiba-tiba saja datang dan mengepung mereka. Lalu seketika bom asap dilempar dan menutupi kelompok Dokter Emul. Tiba seseorang yang datang mengajak mereka untuk kabur dari kejaran anak buah Van Veld, dan mereka berhasil lolos menuju ruang bawah tanah yang memiliki jebakan rahasia. Kayak Ninja Warrior aja ya. Seru. Setelah mereka melewatinya, akhirnya mereka berhasil keluar dari sana dan bertemu karakter yang kelima bernama Chaplin alias si Alex, anak yang hilang 20 tahun lalu kayaknya. Chaplin di sana belum bisa menyelesaikan misinya tersebut dan tak bisa kembali ke dunia nyata. Dan akhirnya mereka bersepakat menyelesaikan misi game Jumanji ini. Sebelum ke patung Jaguar, mereka harus terlebih dahulu mengambil kendaraan di gudang. Namun gudang tersebut dijaga oleh sekelompok geng motor. Kemudian si anak Mitoha alias Ruby, dia ditunjuk untuk menarik perhatian mereka, sedangkan yang lain menyusup ke gudang. Sebelum melakukan tugasnya, karena si culun Martha ini alias Ruby, dia tidak pandai menggoda laki-laki, dan diajarkanlah sama si Sally, karena Sally di dunia aslinya adalah perempuan yang terfamous di sekolahnya dan pandai menggoda laki-laki. Godain dong. Enggak. Kembali ke alur. Dirasa cukup mampu, Ruby pun mulai mencoba beraksi. Namun penjaga tersebut sama sekali tidak goda sama si Ruby. Mengetahui kalau si Ruby mempunyai skill dance fighter alias bertarung dansa, sebuah lagu pun diputar. Akhirnya si Ruby pun melakukan tugasnya sampai akhirnya penjaga tersebut kewalahan dan pingsan. Di dalam gudang terdapat helikopter para booster muter-muter, anjir. Si Mus di sana menyuruh Alex untuk mengendarainya, namun si Chaplin alias Alex ini ragu untuk menerbangkannya. Mereka bersependapat tanpa Chaplin alias Alex, mereka tidak bisa dapat sampai ke patung jagoan tersebut. Tiba-tiba saja si ganteng Chaplin memiliki keberanian dan langsung menerbangkannya. Tak lama para penjaga dan anak geng motor pun tiba di sana. Mereka mendebaki pesawat tersebut dan mengenai bagian baling-baling bambu, sehingga mengalami kerusakan dan tidak bisa terbang lebih tinggi dan hampir jatuh ke bawah tebing. Tiba-tiba saja badak albino khas Jumanji datang menghampiri mereka dari arah belakang dan mengejar mereka. Dokter Emul kemudian memperbaiki baling-baling Doraemon itu sebelum Heli menyapa tebing. Ini siapa kok Doraemon? Di sana si Mus tak sengaja menjatuhkan permata hijau itu. Lalu mereka pun berputar arah kembali menuju bawah tebing, dan ternyata permata itu dijaga sama si albino. Dokter Emul pun punya ide, tanpa banyak basi akhirnya menjatuhkan si Mus ke bawah tebing untuk memancing si albino. Di saat albino mengejar Mus, dengan sigap Dokter Emul langsung mengambil permatanya. Berbeda dengan si Mus, meninggoy diinjak gerombolan albino. Kemudian Dokter Emul pun menangkapnya dengan keahlian si Chaplin dengan cara manuver helinya. Mus pun berhasil selamat. Lalu Jack mendaratkan helinya dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun di sana Chaplin disengat nyamuk berbisa yang membuatnya tak berdaya dan pingsan. Ternyata si Chaplin mendapati dirinya tinggal satu nyawa, sehingga Profesor Sally memberikan nyawanya, dan Chaplin pun hidup kembali dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada Sally. Akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan, Spencer alias Dr. Emul mengungkapkan perasaannya kepada si Ruby alias Martha, bahwa dirinya menyukainya sejak masa SMK lalu. Begitu dengan Martha, ternyata dia menyukai Spencer dan adegan nyosor tersensor.
Singkat cerita, mereka sampai di patung jaguar, penjaga area tersebut. Dan ternyata segerombolan jaguar, adiknya macan, kakaknya harimau, saudaranya maung. Akhirnya Dokter Emul pun memberanikan diri untuk melewatinya. Kemudian memanjat pohon untuk mendapatkan titik patung jaguar. Dan ternyata dikagetkan sama tupai, kerabatnya bajing, dan Emul pun terjatuh dari pohon, dihadang jaguar dan dimangsanya. Dokter Emul pun hidup kembali dan mempunyai satu nyawa. Dia ketakutan, nyawanya tinggal satu. Kemudian Emus pun menyemangatinya, Dokter Emul, agar tetap terus bermain dan melanjutkannya. Tak lama, Funfeld dan anak buahnya datang. Dokter Emul dan timnya bekerja sama untuk melawan Funfeld dan mencapai patung jaguar. Di dalam perjalanan, Profesor Sally diterkam oleh jaguar yang dikendalikan langsung oleh Funfeld. Kemudian si Emus dihadang oleh gajah. Karena Emus mempunyai skill berkomunikasi dengan hewan, ia menyuruh sang gajah berhenti, dan gajah pun menurut. Lalu gajah tersebut dijadikannya sebagai tumpangan. Saat Dokter Emul, Chaplin, dan Ruby, Funfeld sudah mendapati Profesor Sally sudah menyandranya. Fun meminta permata hijaunya, namun Dokter Emul tak membawanya. Kemudian si culun Emus datang membawa permatanya, sehingga membuat kekacauan di sekitarnya dengan mengendarai gajah. Si culun Emus pun ceroboh sehingga permata terlempar ke atas tebing. Dokter Emul dan Ruby mengatur sebuah rencana. Dokter Emul naik ke atas sambil menaiki motor, sedangkan Ruby mengambil permatanya. Namun sial, permata tersebut dikelilingi banyak ular berbisa. Karena nyawanya tersisa 2, Ruby memberanikan dirinya untuk mengambil permata tersebut. Vel pun datang dan mengendalikan sang ular untuk menyosor Ruby. Ruby pun disosor oleh ular berbisa itu dan kembali hidup dari atas, bersamaan dengan Dokter Emul yang siaga siap di atas menangkap si Ruby. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan permata tersebut dan langsung meletakkan permatanya kembali ke patung jaguar. Kemudian mereka pun berteriak, "Jeuju, Ama, Jeiji, Jumanji!" Seketika Funfeld dan anak buahnya lenyap. Misi pun terselesaikan. Di lain tempat, Nigel pun datang bersamaan dan mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Lalu Nigel mengembalikan mereka dari game Jumanji ke dunia aslinya dengan cara bersalaman. Diawali dengan si Chaplin alias si Alec, kemudian Dr. Sally alias si Betty, disusul Anto atau Mus. Keempatnya si Ruby atau si Martha, dan yang terakhir adalah Dr. Emul alias Spencer. Akhirnya mereka kembali di gudang sekolah, di mana pertama kalinya mereka mulai perjalanannya di dunia Jumanji. Kemudian si Betty menanyakan keberadaan Alec. Ternyata Alec tidak ada di sana. Lalu keesokan harinya mereka berjalan di depan rumah Alex. Ternyata mereka mendapati rumah Alec berbeda dengan sebelumnya. Tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil berhenti di depan rumah Alec, dan ternyata mobil tersebut adalah si Alec. Di sana Alec sudah tua dan mempunyai 2 orang anak. Alec pun melihat Spencer dan teman-temannya. Kemudian Alec pun menghampiri mereka. Di sana Alec memberitahukan kalau dirinya memainkan game Jumanji 20 tahun lalu, sehingga permainan mengirimnya kembali ke tempat ia mulai permainannya di tahun 1996. Kemudian ia menjalani hidup sebelum tahun sekarang dan melanjutkan hidupnya secara normal dan memiliki keluarga di 20 tahun yang lalu. Kemudian Alec memperkenalkan putrinya yang masih bayi dan menamainya Bethany, nama karakter yang sudah menyelamatkan hidupnya di dunia Jumanji. Alec pun hidup bahagia. Film pun tamat. Oke, filmnya cukup parah sih menurutku. Bagaimana kalau ada di dunia nyata ya? Terima kasih yang sudah nyimak sampai akhir. Jangan lupa follow IG kami di @7host_studio. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.